Seorang siswi SMA bernama Yu Shanshan dan kedua orang tuanya tewas secara brutal di rumah mereka. Namun ada satu orang yang selamat. Dia adalah seorang tukang ledeng yang menyewa kamar di rumah tersebut. Awalnya polisi mencurigai pria ini mungkin adalah pembunuhnya. Tetapi seiring berjalannya penyelidikan kasus tersebut, terungkap perselingkuhan mengejutkan yang membawa akhir yang tragis. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Kasus ini terjadi di Taipei, Taiwan, di kawasan ramai Section 5 Zhongxiao East Road. Pada sore hari tanggal 12 Desember 1995, seorang tukang ledeng yang tinggal di Taipei menelepon bosnya. Dengan suara lemah dia mengatakan, "Saya minta maaf Pak, saya telah diserang dan menderita 6 luka. Saya tidak bisa masuk kerja hari ini." Setelah meminta cuti, dia perlahan menambahkan, "Ada pembunuhan di mana aku tinggal. 3 orang tewas di sini. Tolong datang bantu saya." Bos itu segera menelepon polisi. Segera setelahnya, petugas tiba di kediaman tukang ledeng tersebut. Kejahatan terjadi di lantai 2 dan pemandangannya sangat mengerikan. Darah di mana-mana menutupi lantai dan dinding. Jejak kaki berwarna merah tersebar di seluruh ruangan dan bekas kancing terlihat di cetakan jejak berdarah tersebut. Polisi awalnya menyimpulkan bahwa si pelaku telah menginjak sebuah kancing setelah pembunuhan. Jika mereka dapat menemukan kancing tersebut, itu mungkin menjadi bukti penting dalam penyelidikan mereka. Polisi pertama kali menemukan mayat ibu Yu Shanshan di lorong. Di kamar tidur utama, mereka menemukan Yu Shanshan dan ayahnya tergeletak tak bernyawa. Berdasarkan luka-luka yang terjadi, terlihat jelas si pembunuh mempunyai kebencian yang mendalam terhadap keluarga ini. Sang ibu telah ditikam sebanyak 22 kali, sang ayah 9 kali, dan Yu Shanshan 20 kali. Yang paling mengganggu adalah kenyataan bahwa leher Yu Shanshan hampir terpisah dari tubuhnya. Analisis TKP menunjukkan bahwa pelaku kemungkinan besar memasuki rumah melalui jendela. Tidak ada barang berharga yang dicuri, menunjukkan bahwa niat utama pelaku adalah untuk membantai keluarga ini. Ketiga korban ditutupi dengan selimut atau pakaian setelah kematian mereka. Polisi berteori bahwa ini mungkin disebabkan oleh kepercayaan tahayul yang umum di Taiwan, di mana si pembunuh takut roh orang mati akan kembali menghantuinya. Jelas bahwa si pelaku adalah seseorang yang akrab dengan keluarga tersebut dan tindakan mengerikan ini didorong oleh kemarahan dan ketakutan. Para ahli forensik menemukan bahwa senjata pembunuh yang digunakan untuk menghabisi ketiga korban adalah pisau yang sama, pisau buah biasa yang ditemukan dijual di supermarket. Pembantaian tersebut kemungkinan besar terjadi di tengah malam. Menurut laporan dari tetangga, sekitar pukul 3 pagi pada waktu peristiwa terjadi, mereka mendengar pertengkaran, tetapi berasumsi itu hanyalah sebuah perselisihan rumah tangga antara pasangan suami istri dan tidak terlalu memikirkannya. Karena itu tidak ada yang menelepon polisi. Nyonya Yu diketahui mempunyai kebiasaan begadang untuk bermain mahjong. Pada hari kejadian, dia seperti biasa bermain mahjong hingga siang hari, sebelum pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Saat dia kembali ke rumah, sudah lewat jam 4 sore. Sang pelaku setelah membunuh Shanshan dan ayahnya, bersembunyi di dalam rumah selama 13 jam, menunggu ibu Shanshan pulang demi menghabisi seluruh keluarga tersebut. Melihat situasi ini, polisi berspekulasi bahwa si pembunuh memiliki dendam terhadap Nyonya Yu atau telah mengenal keluarga itu dengan baik, karena dia melenyapkan semua orang sebelum benar-benar berhenti. Pada asumsi kedua, hal itu menunjukkan bahwa si pembunuh kenal dengan keluarga Yu. Tapi siapa yang mempunyai kebencian demikian besar sehingga membantai seluruh keluarga tersebut? Sebenarnya dengan menyelidiki latar belakang korban, polisi bisa dengan cepat mempersempit daftar tersangka. Namun satu pertanyaan besar menghantui para penyelidik. Apakah kalian ingat tukang ledeng yang tinggal di rumah itu dan menelepon bosnya? Namanya adalah Wu Zhongqian dan dia menyewa kamar di rumah keluarga Yu.
Karena kesulitan keuangan, Tuan Yu telah menyewakan 1 kamar untuknya. Wu Zhongjian mengatakan kepada polisi dia memang mendengar pertengkaran di tengah malam. Tetapi dia tidak terlalu memperhatikan dan kembali tidur. Sekitar jam 8 pagi, ketika dia hendak berangkat kerja, dia membuka pintunya dan langsung diserang oleh seorang laki-laki yang memegang pisau. Dia bergulat dengan penyerang itu, menderita 6 luka tusukan dan mengeluarkan banyak darah. Untungnya, dia adalah seorang mantan prajurit dengan tubuh yang kuat, sehingga dia berhasil merampas pisau si penyerang. Pada awalnya, dia berpikir untuk membunuh pria itu, tetapi pikiran rasionalnya menghentikannya, sehingga dia hanya menyayat wajah penyerangnya. Kedua pria itu terluka dan kelelahan. Wu Zhongjian kemudian berkata, "Kita tidak punya dendam pribadi, jadi mengapa kamu melakukan ini? Ayo berhenti sekarang. Aku akan kembali ke kamarku dan kamu harus segera pergi." Wu Zhongjian lalu mundur, masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Melalui jendela ventilasi, dia bisa melihat si penyerang tetap menunggu di ruang tamu. Sekitar jam 4 sore, dia mendengar Nyonya Wu masuk ke rumah, disusul dengan pergulatan yang hebat, teriakan, dan permohonan minta tolong. Lalu semuanya menjadi sunyi. Dia berasumsi Nyonya Yu telah terbunuh. Setelah menunggu beberapa saat, Wu Zhongjian akhirnya memberanikan diri untuk menelepon atasannya, melaporkan bahwa dia tidak dapat masuk kerja dan meminta bantuan. Ketika polisi tiba di tempat kejadian, mereka menemukan bahwa kamar kontrakan Wu Zhongjian terkunci. Setelah berhasil membuka kunci pintu, mereka masuk dan menemukan noda darah di dalam kamar itu, beserta pisau buah bernoda darah. Namun kesaksian Wu Zhongjian menimbulkan kejanggalan. Jika dia telah mengalahkan penyerang dan mengambil pisaunya, mengapa dia kemudian bersembunyi di kamarnya? Lebih lagi, karena dia sudah melihat wajah si penyerang, bagaimana mungkin dia dibiarkan tanpa dibunuh? Menurut pernyataan Wu Zhongjian, dia tetap tinggal di kamarnya sampai penyerang itu pergi sebelum minta tolong. Anehnya lagi, pisau, senjata pembunuhan ditemukan di kamarnya. Jadi bagaimana Nyonya Yu kemudian dibunuh dengan pisau yang sama? Detail lain yang membingungkan adalah setelah kejadian itu, mengapa dia tidak segera menelepon polisi, malah pertama-tama menelepon atasannya untuk meminta cuti. Hal ini menurut polisi aneh. Yang lebih penting, ketika Wu Zhongjian dibawa ke rumah sakit, sebuah kancing ditemukan menempel di salah satu kakinya. Ini cocok dengan jejak kaki berdarah yang ditemukan di dalam rumah. Mungkinkah semua ini telah direkayasa sendiri olehnya? Pada awalnya, polisi mencurigai bahwa Wu Zhongjian yang umurnya sedikit lebih tua dari Shanshan mungkin telah mengembangkan obsesi yang tidak sehat terhadapnya. Mungkin setelah terpergok oleh ayah Shanshan, dia memutuskan untuk membunuh ayah dan putrinya, kemudian kembali ke kamarnya untuk melukai dirinya sendiri dan mengarang sebuah cerita. Namun teori ini juga memiliki ketidakkonsistenan. Jika dia telah membunuh keduanya, dia seharusnya segera melarikan diri. Tapi mengapa dia menunggu selama 13 jam hanya untuk membunuh Nyonya Yu juga? Karena ketidakkonsistenan ini, penyelidikan sempat menemui jalan buntu. Polisi mulai bertanya-tanya, apakah mungkin benar ada orang lain di tempat kejadian? Tetapi Wu Zhongjian tetap menjadi tersangka utama. Karena sensasionalisme media, publik dengan cepat memvonis Wu Zhongjian sebagai pembunuh, bahkan sebelum persidangan. Untuk lebih meyakinkan, penyelidik kembali ke TKP dengan harapan menemukan lebih banyak bukti. Penyelidikan ulang ini menghasilkan terobosan besar dalam kasus ini. TKP kacau balau, perabotan tergeser, dan dinding serta lantai berlumuran darah. Namun dari kamar tidur hingga ruang tamu, terlihat jelas tanda-tanda telah dilakukan pembersihan. Kain pel yang berlumuran darah ditemukan di kamar, mendukung pengamatan ini. Polisi menyimpulkan bahwa si pembunuh telah berusaha untuk membersihkan barang bukti, tetapi jelas melakukannya dengan buruk. Terdapat noda darah milik si pembunuh yang tertinggal. Noda darah itu juga ditemukan di dalam kamar tidur utama. Setelah diperiksa, noda darah itu bukan milik keluarga Yu maupun Wu Zhongjian.
Penemuan ini mendukung pernyataan Wu Zhongqian di mana dia mengaku telah menyayat wajah si penyerang. Sepertinya noda darah itu memang benar milik pembunuh yang sebenarnya. Dalam upaya untuk segera menyelesaikan kasus ini, polisi melakukan interogasi kedua terhadap Wu Zhongqian. Menyadari bahwa dia telah menjadi tersangka utama, Wu Zhongqian berusaha memberikan rincian tambahan dalam upaya untuk membersihkan namanya. Wu Zhongqian mengklaim bahwa selama keributan yang dia dengar pada tengah malam tanggal 12, dia dengan jelas mendengar kata perselingkuhan. Dan 2 hari sebelum kejadian, pada malam tanggal 10 Desember, dia mendengar pacar Yu Shanshan bertengkar dengan kedua orang tuanya. Namun karena hal itu bukan urusannya, dia tidak begitu memperhatikan. Setelah rincian baru ini diberikan, penyelidik memeriksa komputer Yu Shanshan. Mereka menemukan bahwa Shanshan telah menjalin hubungan dekat dengan seorang guru bernama Du Hanzheng. Meskipun berbeda usia 16 tahun, hubungan siswi dan guru telah berkembang pesat. Dalam buku harian Yu Shanshan terdapat catatan dan informasi terkait guru tersebut. Dari wawancara dengan teman sekelas Shanshan mengungkapkan bahwa keduanya telah berpacaran selama beberapa tahun. Mereka juga mengungkapkan bahwa ketika orang tua Yu Shanshan mengetahui hubungan itu, mereka dengan tegas menentangnya. Polisi segera pergi ke sekolah tempat Du Hanzheng mengajar dan mengetahui bahwa dia cuti sakit pada hari pembunuhan. Esoknya, dia kembali bekerja dengan luka di wajahnya. Ketika ditanya tentang hal itu, Du Hanzheng mengklaim bahwa cedera tersebut akibat dari kecelakaan mobil dan pertengkaran dengan pemilik kendaraan lain. Detail ini cocok dengan yang dikatakan oleh Wu Zhongqian. Namun, segera setelah interogasi itu, Du Hanzheng meminta cuti seminggu dari sekolah. Penyelidik lalu bergegas ke kediamannya dan menemukan kamar sewaannya kosong. Bahkan anjing peliharaannya juga dibawa pergi. Sangat jelas bahwa Du Hanzheng memang pelakunya. Polisi curiga dia sedang melarikan diri dan segera membagi menjadi 4 tim. Masing-masing menuju ke lokasi di mana tersangka mungkin muncul. Usaha mereka membuahkan hasil. Di rumah saudara perempuan Du Hanzheng, polisi menangkapnya tepat pada saat dia hendak melarikan diri. Dia sudah mengemasi mobilnya dengan barang-barang penting termasuk pakaian dan selimut. Setelah Du Hanzheng ditangkap, polisi menggeledah barang-barangnya di dalam mobil. Selain pakaian, mereka menemukan sepasang sepatu kets yang meskipun sudah dibersihkan masih terdapat bekas darah. Pola tapak sepatunya sesuai dengan jejak berdarah yang ditemukan di TKP. Selain itu, darah di sepatunya teridentifikasi milik salah satu korban. Selama interogasi, Du Hanzheng menolak untuk mengatakan apapun dan bahkan meneriaki polisi beberapa kali untuk berhenti bertanya. Baru setelah polisi menunjukkan kepadanya pesan teks dari komputer Yu Shanshan, akhirnya benteng pertahanannya hancur dan dia menyerah. Du Hanzheng mulai mengungkapkan motifnya atas pembunuhan tersebut dan rincian lengkap tentang apa yang terjadi. Du Hanzheng, seorang warga Cina Kamboja, melarikan diri ke Vietnam bersama keluarganya selama masa perang, sebelum akhirnya menetap di Taiwan. Pada tahun 1990, setelah lulus dari Taiwan Normal University, dia mulai mengajar biologi di sebuah SMA di Taipei, di mana dia bertemu Shanshan yang duduk di kelas 7 pada saat itu. Keduanya mengembangkan perasaan satu sama lain dan mulai sering menelepon. 6 bulan kemudian, Du Hanzheng dipindahkan ke Kaohsiung untuk mengajar selama 3 tahun, dan keduanya menjalin hubungan jarak jauh. Perpisahan itu sulit bagi mereka berdua, dan Shanshan memintanya untuk kembali ke Taipei. Du Hanzheng kemudian meminta transfer dan pindah kembali untuk mengajar di SMA lain di Taipei. Pada tahun 1993, keduanya telah menjadi sangat dekat dan berhubungan badan di sebuah hotel di Fuxing South Road di Taipei. Hubungan mereka tumbuh dengan cepat dan menjadi tidak terpisahkan. Begitu Shanshan memasuki SMA, Du Hanzheng mendorongnya untuk meningkatkan kemampuan bahasanya. Setiap Selasa dan Kamis, dia akan menjemputnya dengan mobilnya, lalu membawanya ke sesi les privat. Teman-teman sekelas Shanshan semua tahu dia mempunyai pacar yang sangat perhatian. Tetapi,
Bagaimana cinta yang begitu dalam berubah menjadi kebencian? Ternyata ketika orang tua Shanshan mengetahui hubungan mereka, mereka dengan keras menentangnya. Mereka bahkan sampai mengunci Shanshan di rumah untuk mencegah keduanya bertemu satu sama lain. Shanshan diam-diam akan menelepon Hanjeng dan menyuruhnya menunggu di tangga darurat pada tengah malam agar dia bisa keluar dari jendelanya untuk menemuinya. Namun keduanya tahu ini bukanlah solusi jangka panjang. Sehingga pada malam tanggal 10 Desember, Shanshan menelepon Hanjeng, memintanya untuk datang ke rumahnya dan berbicara dengan orang tuanya. Namun pertemuan tersebut tidak berjalan dengan baik. Terdapat perdebatan keras dan pada satu titik, orang tua Shanshan bahkan mulai memukul Shanshan. Hanjeng segera berlutut dan memohon, "Tolong berhenti memukulnya. Aku benar-benar ingin menikahinya." Orang tua Shanshan mengatakan kepada Hanjeng bahwa jika dia ingin menikahi putri mereka, dia perlu membeli rumah sebagai mahar. Namun Hanjeng hanyalah seorang guru SMA yang hanya memiliki pengalaman beberapa tahun. Tidak mungkin dia mampu memenuhi permintaan seperti itu. Karena tidak dapat memenuhi persyaratan mereka, dia mundur dan mengakui bahwa dia tidak mampu memenuhinya. Ini membuat orang tua Shanshan semakin marah. Mereka menuntut agar Hanjeng menyerahkan sertifikat mengajarnya dan mengancamnya karena putri mereka masih di bawah umur. Mereka memperingatkan Hanjeng bahwa tindakannya itu ilegal. Jika dia tidak bisa memberikan mahar, mereka menuntut 12 juta dolar Taiwan atau sekitar 5,9 miliar rupiah untuk merahasiakan hubungan tersebut. Jika Hanjeng menolak, mereka mengancam akan melaporkannya ke Kementerian Pendidikan yang pastinya akan merusak reputasinya dan membuat dia masuk penjara. Pada saat itu, 12 juta dolar Taiwan dapat membeli 2 hingga 3 rumah di Taiwan. Jumlah yang tidak mungkin sanggup dia bayar. Negosiasi berakhir dalam perselisihan yang sengit. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Shanshan sebenarnya bukanlah putri kandung mereka. Dia telah diadopsi. Tuan Yu sebelumnya bekerja di industri konstruksi, tetapi setelah bisnisnya memburuk, dia terlibat dalam perjudian dan bahkan pernah dipenjara. Ibu Shanshan juga kecanduan mahjong. Tak satu pun dari mereka memiliki pekerjaan tetap dan mereka sering meminjam uang untuk berjudi. Mereka berharap suatu hari nanti mereka bisa mendapatkan keuntungan dari putri angkat mereka. Bagi Hanjeng, tindakan mereka tidak ada bedanya dengan menjual putri mereka. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Hanjeng hanyalah seorang guru SMA, namun keluarga serakah ini memerasnya tanpa ampun. Kemarahannya segera meluas ke Shanshan juga. Selama diskusi, dia merasa bahwa Shanshan tidak berusaha menghentikan tuntutan orang tuanya dan bahkan tidak membelanya. Dalam keadaan emosional, hal-hal yang tidak pernah mengganggunya sebelum itu mulai meracuninya. Hanjeng teringat bagaimana ketika Shanshan bekerja paruh waktu untuk membantu menutupi biaya sekolahnya, dia menjadi dekat dengan pria lain. Hanjeng menjadi yakin bahwa Shanshan telah mengkhianatinya. Pada hari pembunuhan, Hanjeng dan Shanshan melakukan panggilan telepon yang terakhir. Dalam percakapan yang berlangsung lebih dari 1 jam itu, Shanshan mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia memberi mereka uang, orang tuanya tidak akan pernah menyetujui pernikahan mereka. Pada akhirnya mereka sepakat untuk bertemu nanti malam di gang belakang rumahnya. Dengan perasaan kesal dan marah, Hanjeng menutup telepon dan pergi ke supermarket di mana dia membeli pisau buah, bertekad untuk mengakhiri semuanya dengan keluarga Yu. Hanjeng kemudian pergi ke rumah keluarga Yu. Dia mengikuti arahan Shanshan, naik ke atas atap lantai 2 dan menyelinap ke rumah Shanshan melalui jendela dapur. Segera setelah itu, Hanjeng menyerbu ke kamar tidur utama dan menikam Tuan Yu saat dia sedang tidur. Tuan Yu terbangun kesakitan. Teriakan minta tolongnya kemudian membangunkan Shanshan di kamar sebelah. Ketika Shanshan masuk untuk mencoba menghentikan Hanjeng, dia tidak mau berhenti. Malah dia menjadi murka. Dalam pikiran Hanjeng, Shanshan mendukung tuntutan orang tuanya dan mengkhianatinya. Dia lalu dengan cepat menyerang Shanshan dan mengakhiri hidupnya. Karena belum menemukan Nyonya Yu, Hanjeng menunggu di dalam rumah. Kemudian pagi harinya,
dia bertemu dengan si penyewa kamar Wu Zhongqian dan berusaha membunuhnya ketika dia keluar dari kamarnya dengan harapan untuk melenyapkan saksi manapun. Namun Wu Zhongqian berhasil merampas senjatanya dan tiba-tiba tidak mencoba membunuhnya. Menyadari bahwa penyewa tersebut tidak terlibat dalam masalahnya dan telah berjanji untuk tidak mengekspos dia, Han Zheng membuat kesepakatan dengan Wu Zhongqian. Dia menyuruhnya untuk tinggal di kamarnya dan tidak bergerak, sementara dia menunggu di ruang tamu. Selama waktu ini, Han Zheng kelelahan, bahkan sempat tertidur. Namun Wu Zhongqian tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ketika akhirnya Nyonya Yu kembali ke rumah sekitar jam 4 sore, Han Zheng menikamnya berulang-ulang sebanyak 20 kali hingga tewas. Lalu bagaimana tentang pisau yang digunakan dalam serangan terhadap Nyonya Yu? Jika Wu Zhongqian telah mengambil pisau itu dan menguncinya di kamarnya, lalu dari mana pisau yang digunakan untuk membunuh Nyonya Yu? Setelah senjatanya dirampas oleh Wu Zhongqian, Han Zheng pergi ke dapur untuk mencari senjata lain. Di rak piring, dia menemukan pisau buah yang sama persis dengan yang dia bawa. Jadi sebenarnya ada 2 pisau sama persis yang digunakan dalam kejahatan tersebut. Apa pesan di komputer Yu Shanshan yang akhirnya berhasil menembus pertahanan tutup mulut Han Zheng? Awalnya dia mengira Shanshan telah berkhianat dan memihak orang tuanya. Namun ternyata itu adalah kesalahpahaman yang tragis. Shanshan tidak mengkhianatinya sama sekali. Pada kenyataannya, dia telah meninggalkan pesan di komputernya yang berbunyi, "Malam ini aku akan melarikan diri dengan orang yang paling kucintai." Ketika Han Zheng melihat pesan dari pacarnya itu, dia benar-benar hancur. Namun sudah terlambat untuk menyesal. Pada akhirnya, Du Han Zheng harus membayar atas perbuatannya. Pada tahun 1998, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman mati pada Du Han Zheng dan eksekusinya dilakukan dengan segera. Cinta dan kebencian dari hubungan terlarang ini benar-benar berakhir dengan tragis. Andai saja Du Han Zheng bisa lebih bersabar dan membuka diri untuk membicarakan semuanya dengan Yu Shanshan, mungkin tragedi ini bisa dihindari. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.